Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Masih bersama saya di Depan Langs Vlog ya, bersama saya Putra Banjar. Hari ini, mumpung lagi libur ya, jadi kita ingin keluar sebentar makan siang, tepatnya pukul 1 siang ini. Mana kunci? Ah ya, saya cari kunci dulu. Jadi masih suasana salju ya, di sini sangat dingin ya. Kalau dilihat dari suhunya ya, -15, tapi di luar sana masih tampak cerah ya kan, matahari bersinar. Jadi kita jadi nanti kita berjalan kurang lebih sekitar nggak sampai 10 menit ya, sekitar 7-8 menit. Jadi kita berjalan menuju ke arah restoran ya, untuk makan siang. Dang 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 dang. Jadi sambil berjalan kurang lebih 7 menit nanti saya akan berbagi informasi dulu kepada teman-teman semuanya. Kira-kira bagaimana sih caranya supaya bisa masuk dan tinggal di Amerika dan bisa bekerja di Amerika ya. Mungkin sebagian teman-teman bertanya ya kan, bagaimana sih caranya bisa bekerja dan tinggal di Amerika ya kan. Nah jadi langsung saja, sambil saya menunjukkan suasana salju di sini. Ini saljunya kurang lebih 50 cm ya tingginya ya, dengan jalan. Nah jadi untuk masuk ke Amerika ini sebenarnya tidak gampang ya, dan juga tidak susah. Sebenarnya ada juga faktor keberuntungan, bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Apa sih yang dibutuhkan? Yang pertama adalah kita harus punya paspor ya kan. Paspor ini tentunya berbeda dengan visa ya. Paspor ini adalah data diri yang diterima secara internasional ya. Ini sama dengan identitas diri kalau namanya paspor. Sementara kalau visa itu adalah izin masuk ya. Visa artinya izin masuk ataupun izin tinggal ke dingin banget, -15 derajat Celcius ya. Suasananya walaupun matahari bersinar cerah di sini, suhunya sangat dingin. Yang dulunya ini adalah lapangan-lapangan ya kan, lapangan hijau. Di bulan 7-8 nanti ini semuanya hijau ya, tapi sekarang sudah terpenuhi dengan salju. Seperti ini kira-kira. Jadi video ini disclaimer ya, artinya ini hanya sekedar informasi, bukan berupa ajakan ataupun bujukan supaya teman-teman untuk melakukan sesuatu ya. Nah jadi yang pertama itu adalah saat ini saya sudah berada di sebuah restoran Meksiko ya.
kita coba duduk makan makanan yang berbeda ya. Karena kalau makan di rumah ya makan di restoran bosan ya. Masakan Asia, Japanese restoran setiap hari ya kan. Kita hari ini mumpung lagi libur, kita datang dulu ke Mexican restoran. Kita coba dulu makanannya di sini. Bagaimana kira-kira taco, ya kan, margarita. Nanti saya tunjukkan. Video ini disclaimer ya, artinya ini hanya sekedar informasi doang. Bukan ada istilah rayuan, ajakan untuk melakukan sesuatu, bukan ya. Hanya informasi doang yang saya tahu, saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Nah, jadi teman-teman semuanya, sebenarnya untuk masuk ke Amerika itu ada banyak caranya, ataupun kita harus butuh yang namanya visa ya. Pertama, kita harus membuat dulu paspor. Paspor ini tentunya penting ya. Paspor ini artinya identitas diri yang diterima secara internasional. Artinya kalau di Indonesia kan hanya berlaku KTP ya, tapi kalau secara internasional itu yang dibutuhkan itu adalah paspor. Itulah identitas diri kita. Nah, jadi paspor ini dibuat di kantor imigrasi, ya kan? Biasanya mengajukan paspor, pembuatan paspor, lalu nanti ada interview sebentar, baru dalam 3 hari akan selesai. Seperti itu ya. Nah, yang kedua ada namanya visa. Visa ini beda sama paspor ya kan? Kalau tadi paspor itu hanyalah identitas diri, visa ini adalah izin masuk ke sebuah negara ataupun sebuah wilayah. Jadi tidak semua negara itu membutuhkan visa, tapi banyak negara harus ada visa untuk masuk ke negara itu ya, termasuklah Amerika. Sayang sih enak ya kan, cuman karena kita belum biasa ya. Nasinya dicampur, jadi nggak nasi putih tok gitu ya, udah langsung dikasih bumbu dalamnya. Jadi sekarang saatnya kita pulang dulu ke rumah, karena di luar dingin banget, kita harus pakai jaket ya, pakai juga sarung tangan. Thank you. Ya. Very nice. Jadi sekarang kita akan melanjut video kita ya. Tentang bagaimana sih caranya bisa masuk ke Amerika ataupun bisa tinggal di Amerika. Yang pertama itu sebenarnya kita harus mengapply yang namanya visa kerja. Ya, visa kerja itu nanti ada 2 jenisnya. Ada pertama namanya visa H1B ya. Visa H1B ini jadi kita melamar pekerjaan ke perusahaan asing ya, perusahaan yang ada di Amerika ini. Tentunya syaratnya kita harus sarjana atau bahkan S2 atau S3 dulu ya kan. Lalu punya keahlian khusus. Nanti kalau kita sudah kita apply lamarannya, kerjanya, kalau kita sudah diterima, maka kita bisa mengapply visa di kedutaan ya. Sambil saya tunjukkan kepada teman-teman di sini suasana saljunya di siang hari pukul 2 ya. Pukul 2 siang.
minus 15 derajat Celcius ya. Matahari bersinar di sana, ya kan? Yang kedua ada juga visa kerja itu berupa visa P namanya, tapi ini khusus untuk yang seperti atlet ya, atlet yang pengen bertanding atau berlatih ke Amerika. Biasanya mereka mengapply visa yang namanya visa P ya, atau bahkan seniman gitu, ya kan? Biasanya mereka menggunakan visa P. Terus yang berikutnya juga visa kerja ini ada juga namanya visa C1D ya. Visa C1D ini biasanya untuk orang-orang yang bekerja di laut atau bahkan di udara ya, ataupun di pesawat. Mereka bisa mengapply visa ini setelah diterima di perusahaan, langsung mereka apply di kedutaan ya. Nanti juga ada interviewnya. Dingin banget, saya coba dulu pakai ya. Balik. Ada matahari tapi panas banget. Apaan ini ya kan? Tinggi banget ya, tinggi banget esnya, saljunya. Tempat permainan anak-anak juga di sini sudah terpenuhi oleh salju ya. Rumah ini juga setengahnya sudah terpenuhi salju karena setengah itu ada di basementnya ke bawah. Berjalan sendiri di sekitaran salju tidak terlalu jauh ya, cuman sekalian menunjukkan kepada teman ya kan bagaimana suasana salju di sini. Nah, yang berikutnya supaya bisa kita pergi ke Amerika itu adalah yang kedua ada visa pelajar ya, ataupun bahkan visa sekolah. Jadi visa sekolah ini yang pertama ada namanya visa F1 ya. Ini biasanya kalau kita pengen sekolah ke Amerika, ambil S1, S2, S3 ya kan. Tentunya kita harus mengapply visa ini. Syaratnya juga ada ya, harus mampu secara finansial, ya kan? Dilengkapi nanti dengan dokumen-dokumennya tertentu juga. Biasanya ini setelah selesai sekolah ada masa OPT-nya ya. OPT ini sama dengan optional practical training ya. Jadi masa praktek kerja 1 tahun, ya kan? Enaknya kalau kita bekerja setahun, nanti bisa aja nanti perusahaan itu mensponsori kita sehingga kita bekerja dan mendapat green card untuk bekerja dan tinggal di Amerika, ya kan? Itu kalau visa F1. Ada juga yang kedua namanya visa Z1 ya. Z1 ini untuk pertukaran pelajar ya. Pertukaran pelajar misalkan dari Indonesia ke Amerika, atau pertukaran pelajar dari Amerika ke Indonesia ya. Pertukaran pelajar atau pertukaran pengunjung juga namanya ini ya. Nah, yang berikutnya juga adalah untuk masuk ke Amerika ini
yang paling sering itu adalah menggunakan visa turis ya, visa turis ataupun visa B1 ataupun B2. Dia nggak tahan ya, jadi harus langsung cepat-cepat datang ke rumah. Asli dingin banget. Masalahnya kita sudah pakai sepatu, pakai celana, ya kan, pakai jaket, tapi wajah kita tidak tertutupi, sangat dingin, beku, bisa aja nanti. Aduh, 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 aduh. Ya. Oke, jadi teman-teman semuanya, kita lanjut lagi tentang video kita yang tadi terpotong ya. Karena saking dinginnya di luar nggak tahan, ya kan? Akhirnya berlari sampai ke rumah ya. Sudah sampai di sini, di luar masih cerah ya. Masih salju di luar ya. Nah, jadi kita lanjut lagi tadi bagaimana dan apa saja visa yang berikutnya ya, yang ketiga. Yang ketiga adalah visa namanya visa turis. Kalau visa turis ini adalah visa yang sudah seringlah kita dengarkan ya, visa turis ataupun visa kunjungan ya. Jadi ini juga kita apply nanti di kedutaan Amerika, ya kan? Biasanya itu harus jelas juga tentang kunjungan kita ke sana, mau ngapain, mau jalan-jalan, ya kan? Terus juga nanti harus juga disertai dengan misalkan rekeningnya yang kita bawa uang ke sana berapa, ya kan? Terus juga ada tiket PP, ya kan? Berangkat dan pergi, bahwa harus kita pastikan juga kita harus pulang ke Indonesia, ya kan? Bukan malah bekerja di sana. Nah, jadi masa berlakunya biasanya sekitar 5 tahun. Tapi jangka waktunya 6 bulan diberikan kesempatan untuk tinggal di sini, terus balik lagi. Kira-kira seperti itu. Ya, nanti juga ada proses-prosesnya, pendaftarannya, terus nanti ada jadwal interviewnya, terus interview, ya kan? Lalu kalau misalkan dinyatakan lolos, maka selamat ya kan? Anda bisa berangkat langsung ke Amerika, kan? Nah, visa yang namanya visa K ya, visa K artinya ini adalah visa yang digunakan untuk biasanya visa untuk tunangan ya, ataupun visa K namanya artinya visa tunangan ya. Jadi kalau misalkan kita punya pacar ataupun tunangan di Amerika, jadi dia bisa menyatakan ataupun mengajak kita untuk berangkat ke sana, ya kan? Lalu kalau sudah diterima nanti izin untuk masuk ke sana, biasanya itu sekitar 90 hari, ya kan? 90 hari untuk tinggal di sana, untuk melangsungkan pernikahan juga secara resmi. Setelah resmi menikah, baru nanti ada sponsorshipnya untuk mendapatkan green card dan tinggal mau di Indonesia atau bahkan di sana juga bersama dengan pasangannya ya. Jadi ini pun bisa banyak caranya ya kan, tidak harus misalkan kita berangkat ke Amerika dulu baru punya pacar untuk orang Amerika ya kan, bisa aja dari media-media sosial juga bisa, tapi harus hati-hati juga ya kan, karena banyak juga yang baik, banyak juga yang tidak baik kan gitu kan. Oke. Nah, juga yang namanya visa DV Lottery ya. Lotre ini artinya visa yang untung-untungan ya, national sifat. Jadi nanti biasanya ini didaftar biasanya di bulan-bulan 11 ya kalau nggak salah, bulan 10 atau bulan 11 itu. Jadi Amerika juga memberikan kesempatan kepada banyak orang ya kan, yang pengen menjadi atau pengen masuk ke Amerika ya kan. Biasanya sekitar puluhan ribu nanti ini, tapi memberikan kesempatan kepada seluruh umat ya kan, seluruh warga yang pengen masuk ke Amerika. Dan nanti ada apply-nya,
mengapply-nya, mendaftarnya, untung-untungan lah ini, untung-untungan, ya kan? Bisa lolos, bisa enggak, gitu. Namanya lotre ya. Nah, jadi itulah dulu tadi jenis-jenis visa ya, yang sudah saya sampaikan, baik tadi dari sejak mau ke restoran, ya kan, saking dinginnya juga terpotong-potong tadi, ya kan, kita ulangi sedikit sekilas saja. Yang pertama tadi ada namanya visa kerja, ada H1B, ya kan, ini kita mengapply visa, ya kan, biasanya untuk tenaga-tenaga ahli yang profesional ini, ya kan, misalkan di bidang sains, di bidang teknik gitu, ya kan. Jadi kita apply lamaran, ya kan, terus perusahaan di sini menerimanya, jadi itu bisa kita mengajukan visa ke kedutaan, ya kan, sehingga berangkat ke sini untuk bekerja, gitu. Yang kedua, ada juga yang namanya visa kerja ini, ada juga namanya visa P ya, visa P tadi ini adalah visa untuk yang atlet ya, atlet seniman yang ingin bekerja ataupun ingin berlatih di Amerika. Yang berikutnya juga tadi ada visa C1D, ini visa untuk pelaut ataupun yang bekerja di laut dan untuk makan di udara, ya kan? Itu dia visa kerja. Yang kedua adalah visa sekolah, ya kan? Ini adanya visa pelajar ataupun students. Jadi ini ada namanya visa F1, ya kan? Kita pengen sekolah di Amerika, S1, S2, S3, ya kan? Tentunya kita apply nanti juga di kedutaan itu, ya kan? Ada juga pertukaran pelajar, G1 gitu. Oke. Yang berikutnya juga ada visa turis, ya kan? Visa turis tadi jelas ya. Ini semua orang juga bisa mengapply, ya kan? Semua punya kesempatan yang sama, tapi peluangnya beda-beda, ya kan? Karena berpengaruh juga dengan latar belakang dari kitanya sendiri, ya kan? Nanti dicek juga misalkan rekeningnya, terus juga pekerjaan kita di Indonesia apa, terus juga tiketnya juga harus sudah dibeli, PP, ya kan? Terus juga nanti paspornya biasanya ini berpengaruh ya, apakah cap stempel paspor itu sudah pernah jalan-jalan ke luar negeri sebelumnya atau tidak ya? Karena semakin sering kita jalan-jalan ke luar negeri, cap paspor kita berstempel, artinya kita benar-benar memang pengen jalan-jalan juga ke Amerika ya, bukan tujuan untuk bekerja, itu dia. Nah, lalu yang berikutnya juga ada visa K ataupun visa tunangan. Kalau kita punya pacar ataupun tunangan di Amerika, jadi dia bisa membantu kita untuk datang ke Amerika, lalu kita tinggal di Amerika selama 90 hari, terus menikah, lalu nanti itulah akan mensponsori kita untuk mendapatkan green card ataupun izin tinggal yang resmi di Amerika. Nah, terus yang terakhir tadi ada DV Lotre, ini adalah visa untung-untungan, ya kan? Semua punya hak untuk mendaftar, ya kan? Tapi ya untung-untungan lah. Yang diterima juga hanya puluhan ribu, sementara yang mendaftar jutaan, kan gitu kan? Nah, jadi itulah cara untuk masuk ke Amerika. Lalu mengenai legal atau tidaknya di sini nanti, sebenarnya kan kalau kita tinggal di Amerika sudah melebihi batas waktu yang sudah diberikan, itu kan sudah ilegal namanya. Artinya sudah tidak resmi lagi untuk izin tinggal di sini, kan gitu kan? Tapi ada cara juga untuk membuat supaya legal, kan gitu kan? Yang pertama mungkin yang sering dilakukan orang-orang di sini adalah mengapply yang namanya asylum ya, ataupun asilum ya. Ini sama dengan sebenarnya hampir sama dengan pencari suaka, ya kan? Artinya ada ketidaknyamanan yang sudah dia rasakan di Indonesia, ya kan? Baik dari segi politik, agama, rasisme misalkan, ya kan? Atau peperangan di negaranya, sehingga dia merasa tidak nyaman di negaranya, lalu dia mencari ataupun mengapply asilum di sini. Nanti dia akan dibantu oleh pengacara, gitu. Oke, supaya mendapatkan green card ataupun izin tinggal di sini, bahkan untuk menjadi British citizen, ya kan? Nanti juga ada banyak proses-prosesnya, proses pengadilan dan segala macam. Oke, nah kalau sudah dapat di sini juga bisa aja yang kedua selain mengapply asilum supaya kita izinnya supaya lebih legal ataupun tidak ilegal lagi ya. Tadi pencari asilumnya. Yang kedua juga bisa kita menikah, ya kan? Menikah dengan orang-orang di sini, menikah dengan US citizen, ya kan? Artinya dengan warga negara Amerika aslinya, ya kan? Jadi misalkan kita tinggal di sini selama 6 bulan pakai visa turis, atau misalkan kita tadi sekolah di sini, atau misalkan kita tadi kerja di sini hanya sebentar, sambil mencari pacar, lalu menikah di sini,
maka nanti istri ataupun suami kita itu bisa mensponsori kita supaya sah tinggalnya di sini karena kita sudah sah juga hubungannya, ya kan? Maka itu juga nanti akan bisa mendapatkan green card, izin tinggal gitu. Itulah, jadi banyak caranya nanti, tapi kira-kira begitulah gambaran-gambaran yang bisa saya sampaikan dan juga yang saya ketahui dari media-media, dari teman-teman juga yang sudah memberikan informasi kepada saya gitu. Ya, jadi kepada teman-teman yang pengen masuk ke Amerika tetap semangat ya. Sebenarnya dimanapun kita bekerja sama adanya, ya kan? Hanya tergantung kitanya saja. Apakah kita pengen mencoba keberuntungan di negara orang, ya kan? Apakah kita pengen stay home di negara kita sendiri yang kita cintai, ya kan? Tergantung ya. Kalau bagi saya pribadi, ya kan, saya buat ini menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga, ya kan? Hidup hanyalah sekali, ya tetaplah berjuang dimanapun berada, ya kan? Tetaplah berdoa, ya kan? Supaya apa yang kita kerjakan, ya kan, kita usahakan ini semuanya diberkati oleh Tuhan. Oke? Nah, jadi terima kasih teman-teman semuanya. Kalau berupa video ini merupakan video yang sangat informatif kepada teman-teman semuanya, jangan lupa di like, subscribe, oke? Nanti saya akan coba bikin video sekitar sekali seminggu atau sekali 2 minggu ketika saya off lagi, memberikan informasi-informasi kepada teman-teman apa yang harus dilakukan sesuai dengan pengalaman saya maupun pengalaman teman-teman saya yang sudah hadir di sini. Oke? Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu, Horas.